Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi audit sektor publik, yaitu pertemuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Dua hal utama yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah teknik perolehan dan analisis bukti, serta penyusunan matriks temuan pemeriksaan. Seperti kita tahu, sebelumnya kita sudah mempelajari tahapan pemeriksaan kinerja dari mulai perencanaan pemeriksaan, dan hari ini kita akan masuk tahapan kedua, yaitu pelaksanaan pemeriksaan kinerja, sebelum nanti kita masuk tahap terakhir, yaitu pelaporan pemeriksaan kinerja. Pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan kinerja, secara proses lebih sederhana dan lebih sedikit dibandingkan tahapan perencanaan pemeriksaan kinerja. Jika di tahapan perencanaan kita memiliki sekitar 8 tahapan, termasuk diantaranya pemeriksaan pendahuluan, maka di pemeriksaan kinerja pada tahap pelaksanaan, kita hanya melaksanakan 3 tahapan, yaitu perolehan dan analisis bukti, kemudian yang kedua adalah menyusun temuan pemeriksaan dan memperoleh tanggapan dari entitas yang kita periksa atau auditi, dan yang ketiga adalah menyampaikan temuan pemeriksaan tersebut kepada entitas terperiksa. Sebagaimana pada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, sebenarnya dalam pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga mendapatkan support data atau bentuk data yang terdiri dari 2 kelompok data berikut. Yang pertama adalah data yang sifatnya kualitatif, dan yang kedua adalah data yang sifatnya kuantitatif. Kedua data ini dapat dikombinasikan, dapat digunakan, dan dapat disajikan dalam temuan pemeriksaan hingga nanti pada laporan hasil pemeriksaan, sehingga data yang tersedia mampu mendukung simpulan dan rekomendasi pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor. Data yang pertama adalah data kualitatif, yang ciri khasnya adalah memuat informasi-informasi yang bersifat deskriptif. Misalnya, di sini disebutkan saya meminum kopi setiap hari, saya mengerjakan tugas setiap pekan, dan informasi-informasi yang serupa. Tidak diperjelas atau tidak mendapatkan informasi lebih lanjut di sini berapa gelas kopi yang diminum atau berapa takarannya. Hanya mendapatkan informasi yang sifatnya deskriptif. Mungkin bisa ditambahkan dari sisi tempat meminumnya di mana, atau kapan meminumnya, bersama siapa. Tapi secara kuantitatif, pada data yang sifatnya kualitatif ini tidak nampak perhitungannya. Yang kedua adalah data yang sifatnya kuantitatif. Ini berkebalikan dengan data kualitatif. Pada data yang kedua atau data kuantitatif ini memuat secara clear, secara jelas, informasi-informasi yang sifatnya numerik. Biasanya kita mengenal numerik ini dengan istilah angka ya, atau perhitungan. Nah, contohnya adalah yang sifatnya discrete atau counted, atau kita biasanya hitung. Yang kedua adalah yang sifatnya continuous atau sifatnya measured. Measure ini biasanya kita sebut dengan istilah diukur, dapat diukur, atau melalui proses pengukuran. Kalau counted, misalnya informasi yang tersedia adalah saya meminum 4 gelas kopi setiap hari. Ada perhitungan sejumlah 4 gelas di sana. Dan untuk yang measured atau continuous, saya meminum 80 gram kopi setiap hari. Perhitungan 80 gram ini tentu memiliki alat hitung, memiliki satuan yaitu gram, dan informasi lain yang semacamnya. Demikian juga dengan analisis data, ketika kita sudah memiliki sumber data yang kita jadikan bahan bukti atau informasi dalam pemeriksaan, maka kita perlu menyesuaikan apa teknik analisis data yang dapat kita gunakan. Ketika kita memiliki data yang sifatnya kuantitatif, maka kita punya pilihan-pilihan berikut untuk pelaksanaan analisis data. Bisa menggunakan grafik atau chart sebagai bagian dari teknik organisasi data, kemudian bisa menggunakan teknik perbandingan, ini juga kita gunakan dalam substantif analytical procedure untuk laporan keuangan ya, menggunakan analisis rasio, analisis tren, analisis prediksi. Nanti untuk analisis rasio bisa rasio vertikal, bisa rasio horizontal, antar neraca dengan laba rugi, antara poin-poin atau item akun dalam tiap laporan keuangan, kemudian antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan industri sejenis atau kompetitor. Kita bisa gunakan teknik perbandingan ini untuk melihat kinerja dari sebuah entitas.
Kemudian ada pengukuran tendensi, ada pengukur min di situ, rata-rata, kemudian menilai median atau nilai tengah, nilai modus, nilai mode, perhitungan atau angka yang sering muncul, dan perhitungan-perhitungan yang lain. Kemudian pengukuran sebaran, range, deviasi, dan perhitungan-perhitungan yang lain. Keempat teknik ini tentu bukan hanya 4 ini saja, artinya pemeriksa bisa mengembangkan atau memilih teknik-teknik lain selama relevan dengan data yang tersedia. Jadi sekali lagi ini hanyalah contoh perhitungan yang disediakan pada slide ini. Sementara pada data kualitatif, salah satu yang bisa dijadikan alternatif adalah analisis konten. Biasanya kalau dalam analisis konten ini, peneliti atau auditor bisa membuat satu rumusan informasi-informasi apa yang sering muncul atau memiliki bobot tertentu yang dapat bermanfaat untuk jalannya pemeriksaan. Nanti teman-teman juga bisa mencari dan melihat informasi lebih lanjut bagaimana teknik pelaksanaan analisis konten. Hal lain yang juga bisa dipakai misalnya adalah teknik analisis sebab akibat, yang di sana juga memuat dan juga memiliki beberapa software yang bisa dimanfaatkan yang disebut causal loop diagram. Jadi biasanya informasi yang tersedia akan disajikan dalam mode atau software tertentu, dan kita bisa masukkan input informasi yang tersedia hingga nanti kita bisa mendapatkan simpulan dari proses jalannya sistem atau program. Dan sekali lagi, seperti halnya data kuantitatif, teman-teman juga bisa mengembangkan dan memilih analisis data kualitatif yang lain. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki data yang akan kita jadikan bahan, maka kita akan melaksanakan prosedur berikut, yaitu menyusun temuan pemeriksaan. Tentu masih kita ingat, pada proses perencanaan, kita sudah menyusun kriteria pemeriksaan. Kriteria itu merupakan berbagai informasi, berbagai ketentuan, SOP atau peraturan yang sudah kita resum, yang sudah kita sarikan sehingga menjadi sebuah kriteria what should be. Apa yang seharusnya dilaksanakan, apa yang seharusnya dijalankan oleh auditi. Apa kondisi ideal, itu adalah kriteria. Kemudian pada saat melaksanakan field audit atau audit lapangan, pemeriksa akan menemukan sebuah kondisi yang mencerminkan what is-nya. Bagaimana situasi real di lapangan as it is, atau sebagaimana adanya. Dan untuk membandingkan kondisi dengan kriteria ini, pemeriksa melaksanakan proses pengumpulan bukti sekaligus menganalisis bukti untuk memperkuat temuan pemeriksaan bahwa terdapat gap atau terdapat perbedaan antara kondisi yang seharusnya atau kriteria dengan kondisi yang ada di lapangan atau kenyataannya. Gap inilah yang kita sebut dengan audit finding sebagai perbedaan antara kondisi dengan kriteria. Dan kemudian pada gap finding ini kita akan merumuskan akibat sebagai sebuah dampak dari keberadaan gap ini. Tentu ini juga harus diperkuat dengan adanya bukti atau evidence base yang harus kita analisis dan kita kumpulkan untuk menunjukkan kepada auditi ketika auditi tidak bisa atau tidak memenuhi kriteria yang ada akibat yang ditimbulkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita juga harus merumuskan apa yang menjadi sebab. Sebab ini bisa mencerminkan satu proses yang kurang, bisa mencerminkan satu kekurangan pelaksanaan tugas oleh satu orang atau satu bagian tertentu, atau bahkan ketiadaan adanya aturan atau SOP. Jadi sekali lagi sebab ini bisa berasal dari berbagai situasi. Tidak ada aturan tapi tidak dilaksanakan, tidak ada struktur atau tidak ada penanggung jawab, termasuk ada struktur, ada orang, ada penanggung jawab, tapi dia belum melaksanakan tugas sesuai dengan SOP-nya. Sama juga kita harus mengolek atau mengumpulkan berbagai evidence sekaligus menganalisis. Dan pada ujung atau akhir dari temuan pemeriksaan nanti, pada laporan hasil pemeriksaan, kita harus menyusun rekomendasi. Rekomendasi ini fungsi utamanya adalah menghilangkan sebab. Misalnya tadi, tidak ada SOP atau belum ada SOP, maka kita harus merekomendasikan agar entitas menyusun SOP. Ketika ada aturan yang
sudah tersedia tapi tidak dilaksanakan dengan optimal, maka kita harus mengidentifikasi poin mana, pasal mana dalam aturan tersebut yang belum dilaksanakan, dan kita merekomendasikan entitas untuk melaksanakan poin-poin dalam aturan atau prosedur tersebut. Dan termasuk ketika ada satu struktur, posisi, jabatan yang sudah ada tapi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, kita juga harus merekomendasikan agar yang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutan melaksanakan tupoksinya sesuai dengan aturan yang tadi kita temukan terjadi gap atau perbedaan aktual di lapangan. Sehingga ketika rekomendasi ini bisa dijalankan, harapannya adalah gap tadi semakin berkurang, pelaksanaan program bisa semakin baik. Setelah ini kita akan menyusun temuan pemeriksaan dengan melatih penyusunan proses pemeriksaan dengan mengembangkan matriks temuan pemeriksaan seperti tampak pada layar ini. Setelah kriteria kita susun dan kita mengembangkan desain audit question atau pertanyaan pemeriksaan, maka langkah berikutnya adalah memapping atau menyusun konsep temuan pemeriksaan yang mencerminkan kondisi kriteria, bukti yang kita temukan apa, atau tersedia apa, kemudian sebabnya apa, dan akibatnya bagaimana. Dari situ, kita bisa memberikan simpulan atas pertanyaan pemeriksaan. Apakah misal pelaksanaan kegiatan ABC sudah efektif, sudah efisien, atau sudah ekonomis. 3E apa yang kita ambil dalam pertanyaan pemeriksaan akan kita simpulkan untuk masing-masing pertanyaan pemeriksaan, sehingga nanti kita bisa membuat satu simpulan secara keseluruhan, dan pada akhirnya kita bisa memberikan rekomendasi. Demikian, nanti kita akan bertemu di kelas untuk melaksanakan diskusi tentang temuan pemeriksaan. Terima kasih dan selamat pagi.